ini pada segmen ini saya akan berbicara tentang sakitmu menaikkan kelasmu. Sakit menaikkan kelas, Prof ya. Sakitmu itu menaikkan kelasmu. Oh, maksudnya gimana ini? Sakitmu menaikkan kelasmu. Ya artinya sebelum sakit itu kelasnya masih kelas ranking ranking bawah gitu ya. Iya. Ranking 10 gitu ya. Dengan sakit itu nanti bisa rankingnya ranking 9. Oh, naik gitu ya. Jadi nanti ranking ketiga gitu ya. Juara ketiga gitu. Nanti dengan sakit itu akan dijadikan juara 1. Masya Allah, naik ya. Nah, apa yang saya katakan ini bersumber dari ini yang saya kutip di buku Doa-doa Kesembuhan Mutiara Penyemangat. Ini halaman 32. Ini yang 23 alinea 3 itu. Tolong dibaca itu. Ya. Sri Aurobindo itu. Rasa sakit sejatinya tangan pencipta alam untuk memahat manusia menjadi orang besar. Nah, itu kalimatnya ya. Ya Allah. Sekali lagi. Rasa sakit sejatinya tangan pencipta alam untuk memahat manusia menjadi orang besar. Sakit di sini tidak mesti penyakit loh, Mas. Oh, nggak harus penyakit ya, Prof ya. Tapi dikatakan gini, usaha yang gagal terus-menerus itu kan sakit. Iya. Tak berdarah ini, sakit tak gitu. Berdarah. Jadi rasa sakitmu kamu ndak hasil tapi kok terus jalan terus berdiri jatuh lagi terus. Lah itu kata Aurobindo tadi itu sebenarnya Tuhan sedang memahat kamu menjadi orang besar. Kayak gini lah ya, batu. Saya ketemu batu. Ya. Saya bikin batu ini harganya katakan ya hanya 10.000 lah. Gitu. Nah sekarang saya ambil alat, Mas. Pahat, kemudian palu gitu. Saya pahat sampai menjadi wajahnya presiden, persis seperti presiden, gambarnya presiden, gitu, gambarnya presiden, layaklah diletakkan di kanan kiri itu satu presiden A, presiden wakil presiden, layak ditampilkan gitu sebagai selamat datang untuk di kantor itu. Masya Allah. Saya ngerjakannya, ini tukang pahat ini mengerjakannya sampai 5 bulan. Warna ya sampai pori-porinya itu kelihatan. Detail berarti ya. Iya, sampai giginya yang agak renggang sedikit tidak kelihatan. Masya Allah. Dia minta supaya karena ini mengerjakan 5 bulan lah, 1 bulannya ya 100 juta lah. Nah ini inspirasinya sebagainya, sehingga saya dapat uang 500 juta. Batu tadi berapa harganya? 10.000. Menjadi 500 juta. 500 juta. Kenapa? Allah. Karena sakitmu batu tadi itu dipahat kan sakit. Sampai keluar api loh, Mas. Ya Allah. Ngomong ke batu, aku tidak marah kepadamu loh. Aku tidak marah kepadamu. Aku ingin menjadikan kamu naik kelas. Masya Allah. Kamu kalau saya letakkan di situ, kami dibuat itu tempatnya ayam itu berak di situ, mengeluarkan kotoran di situ. Atau untuk tongkrongan anak-anak muda itu minuman-minuman di situ. Ya Allah. Batu, mohon maaf, sekarang kamu saya pahat betul. Karena saya ingin menaikkan kelasmu. Masya Allah. Ya, paham. Jadi dulur-dulur Victor, sebenarnya apa saja cobaan hidup yang diberikan kita itu Allah sedang menaikkan kelas kita. Masya Allah.
kelas kita itu dinaikkan. Dinaikkan. Ya dulu diberi cobaan wisuda sebagai ini ya, wisuda sebagai wisudawan yang terendah, tertua dan terendah. Sampai dia itu gelisah kok di sana didorong-dorong orang, digojol-gojol ke orang. Ini paling tua ini. Tapi dia tertawa, tapi sebetulnya dia itu sakit sebetulnya. Ya Allah. Dia tertawa, orang-orang tertawa. Ini paling tua, ini paling kempong, ini kok noron ini. Yo, aku paling tua panjang ini. Tapi dia tertawa, tapi sebetulnya dia menderita. Ya, apalagi dia sudah punya anak di depan anak-anaknya. Tapi dia yakin saya harus jadi orang besar tanpa melalui ijazah. Tanpa melalui ijazah. Akhirnya dia mencoba menjual pentol bakso. Menjual pentol bakso. Bikin pentol bakso. Ini kalau saya jual biasa mau terlalu banyak sih. Saya jual bagaimana bisa masuk ke supermarket. Masya Allah. Supermarket. Iya. Dia ngelamar kemana-mana nggak bisa tuh. Jasanya nilainya rendah. Paling rendah. Ya, sudah nilai bakso. Masuk supermarket diolok-olok. Apa ini ya? Enggak layak di sini. Pak, saya ini orang kecil, Pak ya. Saya tolong dibimbing, Pak. Yang enggak enak itu apanya? Ya Allah. Jadi kurang ini. Besok saya akan datang ke sini, Pak. Ya. Saya bikinkan ini. Nah, ini sudah bagus sedikit ini, tapi masih rasanya itu kurang nendang gitu loh bumbunya ini. Baik, Bapak berikan waktu saya sebulan untuk bisa memperbaiki ini dulu. Besok datang lagi situ. Iya, tapi ini kekuatannya berapa hari? Nah itu Pak saya nggak ngerti Pak. Ya harus tahu ini sehingga kedaluarsanya itu kapan. Pulang lagi gimana ngukur kedaluarsa? Ini makanan anak-anak sudah nggak ada jatah makanan. Sabar nak. Akhirnya pentol yang dari nggak setuju tadi makan sendiri. Terus setelah jadi, nah ini bagus, tapi ini siapa yang jamin ini halal? Jangan-jangan ada campuran tikus, campuran ini gimana ini? Baik Pak, nanti berarti gimana? Ya kamu harus ini toh, ada jaminan halal toh, label halal. Dia bingung kemana ini? Takmir masjid apa kemana ini? Dia belajar lagi, baik ketemu majelis ulama. Loh, kalau ini saya harus tahu dapurmu gimana? Waduh, dapur saya jelek ya Pak, gimana? Saya perbaiki dulu. Itu sampai setahun lebih. Sakit dia, sakit. Nah, setelah memenuhi syarat masuk ke supermarket, dia datang ke rumah saya sambil begini bilangnya, Prof, mobilnya saya beli. Waktu itu mobil putih apa ya, Toyota putih itu. Loh, temenan tak kau nih? Ya betul Prof. Saya sekarang sudah memasukkan Prof. Temenan Prof. Masya Allah. Hebat. Saya pengen dapat barokahnya Prof, tak beli Prof ini. Berapa harganya saya beli? Ya Allah. Nah itu namanya naik kelas. Ya toh? Naik kelas. Kenapa naik kelas? Karena dia diberi cobaan tidak mampu secara akademik, secara otak nggak mampu. Banyaklah begitu. Ya Allah. Ya kan? Diberi cobaan lagi, istrinya itu seperti kesurupan terus gitu loh. Istri kesurupan terus, pingsan pas ada ini gimana ini? Akhirnya dia belajar ruqyah. Belajar meruqyah sendiri. Iya, belajar di bawah sana ruqyah. Nah sekarang ahli ruqyah.
Kelasnya naik lah. Iya. Dia sedih kan punya istri yang kena terus. Baru kena terus lalu ini. Walaupun dia punya nasab lah bapaknya itu, tapi gimana cara ngatasinya ini? Ngatasinya gimana? Jadi akhirnya dia belajar betul, terus didalami ini. Loh, sekarang saya lihat, alhamdulillah dia di TV nasional. Masya Allah. Pasiennya banyak. Karena di sana banyak, terus dia keluar, bikin web sendiri. Ya Allah. Jadi sakitmu adalah apa tadi? Sejatinya tangan pencipta. Tidak ada yang judul saya tadi apa itu? Sakitmu menjadikan Anda berkelas. Sakitmu menjadikan menaikkan kelasmu. Sakitmu menaikkan kelasmu. Nah, sama sekarang orang diberi sakit. Iya. Sakit apa ini? Karena kecelakaan kakinya patah. Ya Allah. Kakinya patah. Dia tidak bisa kemana-mana. Sudah gitu giginya rumpal semuanya. Ya patah. Akhirnya kan dia ngomongnya kan tidak jelas. Saya tidak bisa ngomong, tidak bisa berjalan sana ke sini, tidak bisa. Sudah nulis saja saya. Nulislah dia nulis komik. Ya Allah. Inspirasi dari One Piece. Iya, Dipelajari gimana komik Jepang itu gini tuh. Ya bikin komik sendiri gini. Terus sampai 5 tahun lah belum ada yang merespon. Setelah tahun ke-6 dia tidak bisa kemana-mana. Iya. Nah ternyata komiknya menjadi komik yang dilirik presiden. Bisa enggak kamu menjelaskan tentang sejarah kelahiran Pancasila itu dengan komik yang bagus, gambar yang bagus. Ini. Bisakah kamu menceritakan tentang suka dukanya orang MBG, makanan gratis bergizi, makanan bergizi gratis. MBG ya, makanan bergizi gratis itu. Bisa enggak itu? Bisa, Pak Presiden. Ya. Sakitmu menaikkan kelasmu. Sakitmu menaikkan kelasmu. Jadi yakinlah bahwa tidak ada takdir Allah yang itu didasarkan atas kebencian Allah, tidak ada. Seluruh takdirmu adalah didasarkan atas kasih Allah kepadamu. Masya Allah. Sakitmu menaikkan kelasmu. Ya toh? Ya Allah. Nah, sekarang ini saya tulis di sini. Nabi bersabda, apapun cobaan yang diterima orang yang beriman, sekalipun hanya tertusuk duri atau lebih ringan dari itu, Allah akan menaikkan tingkat kemuliaannya dan menghapus dosanya. Ya Allah. Jadi yang saya ceritakan berdasarkan hadis tadi itu. Harus diterima dulu ya, Prof ya. Iyalah. Apapun cobaan yang diterima orang beriman yang diberi cobaan. Sekalipun cobaannya hanya tertusuk duri, paku, ya Allah. Hanya tertusuk duri. Allah akan menaikkan derajat, menaikkan tingkat kemuliaannya itu loh. Kelasnya itu naik. Gitu. Ya Allah. Kemarin yang disebut orang mukmin gitu aja. Naik kelas yang sangat mukmin, orang sangat mukmin, dan menghapus semua dosanya. Sakitmu menaikkan kelasmu. Menaikkan kelasmu.